Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik, teman-teman. Kali ini kita ada di bengkel RMJ lagi ya, hari ini ya, seperti biasa. Nah, ini kita dapat kerjaannya ini Honda ya, jadi Honda Jazz yang masih IDSI itu mesinnya, yang modelnya seperti ini. Nah, ini dikeluhkan untuk suara mesin tuh dia bunyi, teman-teman ya. Jadi dia bunyi gemericik ketika dinyalakan AC pertama, dan yang kedua itu ketika digas, diakselerasi ya. Digas, diakselerasi itu dia bunyi ngericik di bagian mesinnya. Setelah kita cek sekalinya itu terdapat bunyi di bagian puli. Nah, ini dia pulinya untuk puli crankshaft ya. Jadi ini puli crankshaft dan ini puli AC, teman-teman ya. Ini puli AC. Puli AC-nya itu udah bermasalah juga. Sudah menimbulkan suara ya, untuk putarannya ini sudah tidak bagus. Kemungkinan bearingnya itu udah bermasalah. Dan yang lebih parahnya lagi itu didukung oleh puli crankshaft. Nah, puli crankshaft ini dia jadi modelnya seperti mobil-mobil bensin biasanya ya, kayak Avanza itu dia ada dampernya juga. Nah, di sini karetnya ini udah pada putus. Nah, ini karet teman-teman, sekelilingan ini karet. Ya, ini bisa dilihat nih karetnya udah putus. Nah, dan di sini juga banyak yang rusak untuk karet-karetnya nih. Udah pada robek. Nah, jadi karet ini berfungsi sebagai damper ya, atau peredam dari putaran balik juga, putaran balik dari mesin Honda ini ya. Jadi ketika dia ini sudah mulai putus atau sudah mulai jelek ya, ini bakal menimbulkan suara, bahkan ini bisa ngelos kalau dia putus total. Dan juga kadang dia kalau sampai putus itu dia miring ya, akhirnya menggesek ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat kebocoran oli ya. Ini oli dari seal crankshaft, nanti mungkin sekalian akan diganti untuk seal crankshaftnya. Jadi ketika teman-teman mengalami hal yang sama di mobil Honda Jazz, Honda City, atau yang bermerek Honda ya, itu bisa dicek ya, Brio gitu ya, itu bisa dicek juga ke bagian puli-pulinya ini, di puli dampernya ini. Itu biasa dia untuk karetnya itu udah kualitasnya nggak baik yang di sini. Nah, ini yang bisa menimbulkan dari suara-suara berdecit-decit seperti itu ya. Apalagi ketika dinyalakan AC dia tambah nyaring decitannya. Kenapa? Karena ada beban putaran dari puli AC. Akhirnya di sini semakin selip, karena karet-karet ini sudah tidak menyatu sebenarnya. Dia akan menyatukan ini puli luar sama puli dalam ya. Nah, jadi karet ini sudah lepas sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi kelihatannya dari karetnya ini udah pada pecah-pecah. Nah, itu dia tanda-tandanya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai mobil Honda ya, terutama itu bisa dicek ke bagian situ ketika mengalami hal yang sama. Kita membagi tips dan pengalaman aja. Nah, ini mobil ini jadi akan dikerjakan besok ya kemungkinan, karena barangnya juga belum ada untuk malam ini. Yang penting kita udah bongkar dan kita udah dapat penyakitnya ya. Ya seperti itu ya buat teman-teman. Nah, untuk melepas pulinya ini agak susah. Tadi memang ada cara dan triknya ya. Nah, cara dan triknya itu dia harus membuka di bagian sini, teman-teman. Nah, ini ada flywheel ya, atau roda gila di sini di transmisinya. Nanti diganjal di sini menggunakan kunci shock ya. Diganjal di bagian ini, teman-teman. Nih, diselipin mata kunci shock. Jadi nanti dia ngikat di gigi sini. Dilandaskan ke sini. Ini kuat dia. Karena ini sangat keras. Kecuali teman-teman punya kunci khusus untuk membuka bautnya ini ya. Nah, di sini kan ada segi 6-nya. Jadi ini kalau di dealer ini kuncinya khusus, tapi kalau di kita menggunakan trik yang itu ya. Nah, menggunakan sambungan panjang sepanjang ini ya, dan di sini dialasin pakai kursi atau meja. Kalau punya jack stand itu lebih bagus yang tinggi. Jadi nanti ditaruh ya di situ, baru pakai pipa. Itu baru bisa kebuka ya. Arah putarannya sama, tetap ke kiri. Tidak derat balik. Bautnya hanya seperti ini, tapi kerasnya bukan main, teman-teman. Kalau untuk di starter itu tidak bisa, teman-teman ya, karena ini keras. Harus dengan cara seperti itu baru bisa. Oke, itu aja ya. Semoga bisa bermanfaat dan berbagi pengalaman buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.